Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Berikut soal, seorang pemain sepak bola menendang bola yang masanya 1 kg dan bersentuhan selama 0,02 detik untuk mempercepat bola dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti V awalnya 0 ya, menjadi 20 meter per second. V2 nya 20 meter per second. Tentukanlah impulsnya. Baik, kita jawab yang A, impulsnya. Sebelumnya kita tulis dulu, diketahui dari soal. Diketahui apa tadi? V awalnya dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti V awalnya adalah 0. Kemudian menjadi 20 meter per second. Berarti V2 nya adalah 20 meter per second. Ditanya apa? Impuls. Ditanya adalah impuls I. Rumus I apa? Rumus I adalah I sama dengan delta P atau perubahan momentum. I sama dengan delta P artinya P2 dikurang P1 karena perubahan momentum. Nah, P2 dikurang P1 maksudnya adalah M V2 dikurang M V1. Baik, kita hitung saja. M-nya berapa? M-nya adalah 1 kg. Berarti 1 kg dikali V2-nya 20. 20 dikurang M-nya masih sama 1 kg dikurang V1-nya berapa? V1-nya 0. Berarti dikali 0. Hasilnya adalah impulsnya sama dengan 20 dikurang 0. Berarti hasilnya adalah 20. Ini adalah impulsnya. Apa satuan impuls? Dia satuannya adalah Newton second. Oke. Kemudian yang ditanya sekarang gayanya. Ditanya gayanya atau F. Berapa gayanya? Ingat, rumus impuls adalah F dikali delta T. Oke, ini adalah rumus impuls. Jadi ada dua rumus impuls ya. Ini dua-duanya adalah rumus impuls. I sama dengan perubahan momentum dan I sama dengan gaya dikali delta T. Oke, kita hitung. Impulsnya kita sudah dapat. Berapa impulsnya? 20 Newton second. Berarti 20 Newton second sama dengan F dikali delta T. Delta T-nya berapa? Kita dapat delta T-nya adalah 0,02 detik. Oke, kita masukkan 20 Newton second sama dengan F dikali 0,02 detik atau second. Nah, didapatkan gayanya adalah 20 dibagi 0,02. Berapakah 20 dibagi 0,02? Hasilnya adalah 1000. Berarti gayanya adalah 1000 Newton. Itulah jawabannya. Gayanya adalah 1000 Newton. Berikut adalah soal nomor 2. Sebuah impuls 30 Newton second dikerjakan pada suatu benda yang masanya 1 kg. Jika sebelum adanya impuls benda dalam keadaan diam, maka kecepatannya setelah ada impuls tersebut titik. Baik, kita tulis dulu. Diketahui apa? Impulsnya adalah 30 Newton second. Kemudian benda dalam keadaan diam artinya apa? V1 awalnya adalah 0. Kemudian masanya adalah 1 kg. Yang ditanya apa? Ditanya adalah V2-nya. V2-nya setelah mendapat impuls. Ingat, rumus impuls adalah delta P adalah perubahan momentum. Jadi momentum 2 dikurang momentum 1. Rumusnya apa? Rumusnya adalah M V2 dikurang M V1. Gitulah. Nah, impulsnya kita tahu. Impulsnya berapa? Ini rumusnya ya. Berarti impulsnya berapa? Impulsnya adalah 30 Newton second. Nah, kita masukkan impulsnya adalah 30 Newton second sama dengan M-nya berapa? 1 kg dikali V2 dikurang 1 kg dikali
V1-nya berapa? V1-nya adalah 0 dikali 0. Sehingga didapatkan 30 sama dengan 1 dikali V2 adalah V2. V2 dikurang 0. Sehingga didapatkan 30 sama dengan V2. Sehingga hasilnya adalah V2 sama dengan 30 meter per second. Inilah jawabannya. Berikut soal nomor 3. Sebuah benda masanya 4 kg bergerak dengan energi kinetik 128 Joule. Tentukan momentum benda. Oke. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui adalah massa 4 kg. Massa benda 4 kg. Kemudian energi kinetik. EK-nya adalah 128 Joule. Oke, yang ditanya adalah momentum P-nya. Berapakah P-nya? Oke. Untuk menjawab momentum, maka rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Massanya sudah ada, berarti kita cari dulu kecepatannya supaya mendapatkan momentum. Oke, kita cari dulu. Energi kinetik rumusnya adalah setengah M dikali V kuadrat. Ini adalah rumus energi kinetik. Nah, kita dapatkan energi kinetiknya 128 Joule. Berarti 128 sama dengan setengah dikali M-nya berapa? 4. M-nya 4 ini ya. Dikali V kuadrat. Oke, kita dapatkan 128 sama dengan setengah kali 4. 2 dikali V kuadrat. Kita dapatkan V kuadratnya sama dengan 128 dibagi 2. Berapakah 128 dibagi 2? Hasilnya adalah V-nya 64. Ini adalah V kuadrat. Supaya menjadi V, maka kita akarkan. Akar 64. Didapatkan V-nya adalah 8. Ketika kita mendapatkan nilainya V-nya sama dengan 8, kita masukkan ke rumus momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya berapa? Massanya 4 kg. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 8. Maka kita tulis 8 meter per second. Sehingga didapatkan 4 dikali 8. Berapakah 4 dikali 8? 32 kilogram meter per second. Inilah jawabannya, momentumnya. Berikut soal nomor 4, soal yang terakhir pada video ini. Sebuah sedan dan sepeda motor yang bergerak saling mendekati bertabrakan, kemudian saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Sebelum tabrakan terjadi, mobil sedan kelajuannya 40 meter per second dan motor 20 meter per second. Massa mobil 1000 kg, mobil sedan, dan motor 500 kg. Tentukanlah A. Berapakah kelajuan keduanya ketika saling menempel? B. Hitunglah energi awal dan akhir sistem. Baik, kita kerjakan. Kita tulis dulu. Ini adalah sedan, ya, sedan, anggap aja sedan bergerak ke arah kanan. Kemudian ini adalah sepeda motor bergerak ke arah kiri. Ini ke kanan, kita anggap positif. Ini ke kiri, sepeda motor ke kiri kita anggap negatif. Nah, sedan dan motor ini akhirnya bertabrakan di sini. Kita lihat kecepatannya berapa. Sedan kelajuannya 40 meter per second dan motor 20 meter per second. Berarti motor V, kita anggap V2 ya, 20 meter per second. Sedan V1-nya 40 meter per second. Sedan 40 meter per second V1, motor V2 20 meter per second. Massa sedan berapa? Massa sedan M1 1000 kg. 1000 kg ini ya. 1000 kg. Dan motor 500 kg. M2-nya adalah 500 kg. Tentukanlah
kelajuan keduanya ketika saling menempel. Mereka akhirnya saling menempel, sedan dan motor. Baik, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Bagaimanakah hukum kekekalan momentum? Ya, baik, saya akan tuliskan hukum kekekalan momentum. P1 tambah P2 sama dengan P1 absen tambah P2 absen. Dalam hal ini P1-nya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan, karena mereka saling menempel maka menjadi M1 tambah M2 dikali V absen karena mereka saling menempel. Baik, kita hitung M1 kali V1. Baik, kita hitung di sini ya. M1 kali V1-nya ya. M1-nya adalah 1000 kg. 1000 kg dikali V1-nya berapa? V1-nya 40 meter per second. Ditambah M2-nya berapa? 500 kg dikali V2-nya berapa? 20 meter per second. Sama dengan, sama dengan M1 tambah M2. M1 tambah M2-nya berapa? 1000 ditambah 500 dikali V absen. Kita lihat, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Berarti sedan itu 40 meter per second positif. Motor ke kiri negatif 20 meter per second. Kenapa? Karena ke kiri arahnya. Baik, kita hitung 40 kali 1000 adalah 40.000 ditambah 500 kali minus 20 menjadi 10.000 minus 10.000 sama dengan 1000 ditambah 500 1500 dikali V absen. Baik, kita dapatkan berapa? 40.000 ditambah minus 10.000, hasilnya adalah 30.000 sama dengan 1500 V absen. Sehingga didapatkan V absennya adalah 30.000 dibagi 1500. Berapakah 30.000? 30.000 dibagi 1500. Hasilnya adalah 20. V absennya adalah 20. Berarti kita dapatkan keduanya setelah menempel, kecepatan keduanya adalah 20 meter per second. Inilah jawabannya. Kemudian apa lagi? Hitunglah energi awal dan akhir sistem. Bagaimana kita menghitung energi awal dan akhir sistem? Kita gunakan energi kinetik rumusnya. Rumus energi kinetik. Apakah rumus energi kinetik? Energi kinetik rumusnya adalah energi kinetik setengah M V kuadrat. Berarti awalnya adalah EK1 ditambah EK2. EK1 adalah sedan setengah M V1 kuadrat tambah setengah M V2 kuadrat. Yang dua adalah motor. Kita hitung. Sedangkan sedan tadi kecepatannya adalah 40. Sedan kecepatannya 40 meter per second. Motor kecepatannya adalah 20 meter per second. Masanya adalah sedan 1000 kg. Motor 500 kg. Baik, kita hitung ya. Berarti setengah dikali M sedan berapa? 1000. 1000 dikali V1-nya berapa? 40 kuadrat tambah setengah. M motornya berapa? 500 dikali V2 kuadratnya motornya berapa? 20 kuadrat. Kita hitung. Setengah dikali 1000 adalah 500 dikali 40 kuadrat. Berapakah 40 kuadrat? Dia adalah kali 1600 ditambah setengah dikali 500 250 dikali 20 kuadrat. Berapakah 20 kuadrat?
400. Sehingga kita dapatkan hasilnya 500 dikali 1600 sama dengan 800.000 ditambah 250 kali 400. Kali 400 adalah 100.000. Totalnya adalah 800.000 tambah 100.000 adalah 900.000 joule. Ini adalah energi awal ya. Energi awal. Sekarang kita cari energi setelah tumbukan. Setelah tumbukan atau tabrakan. Karena mereka menyatu berarti rumusnya adalah setengah M1 tambah M2 V absen kuadrat ya. V absen kuadrat. Oke, kita hitung. Jadi sama dengan setengah dikali M1-nya berapa? 1000. Ya, M1-nya 1000 tambah motor berapa? 500 dikali V. Setelah tumbukan berapa? Kita lihat. Setelah tumbukan dia adalah 20 meter per second ini. Setelah tumbukan. Berarti V di sini adalah dikali 20 meter per second. Hasilnya adalah setengah dikali 1000 tambah 500. Setengah dikali 1500 dikali, ini kuadrat ya, 20 meter per secondnya kuadrat dikali 20 kuadrat. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,5 dikali 1500 sama dengan kali 20 kali 20. Hasilnya adalah 300.000. Hasilnya adalah 300.000 joule. Nah, itu dia jawabannya ya. Sehingga didapatkan ini awalnya 900.000 joule, setelah tumbukan dia menjadi 300.000 joule. Kenapa tidak sama? Ada selisih di sini. Selisihnya sebesar 600.000 joule. Selisihnya ini merupakan energi yang berubah menjadi energi bunyi dan energi panas. Gitulah.